Pada bagian ini kita akan mempelajari 3 buah sistem koordinat yang sangat berguna bagi kita dalam mempelajari kalkulus diferensial vektor. Ketiga sistem koordinat tersebut adalah sistem koordinat kartesius, sistem koordinat bola, dan sistem koordinat silinder. Dalam sistem koordinat kartesius 3 dimensi dengan kaedah tangan kanan, sebuah vektor A yang menghubungkan dua buah titik P1 dan P2 diberikan oleh relasi berikut. Nah, di sini komponen AX, AY, dan AZ merupakan proyeksi dari vektor A terhadap sumbu X, Y, dan Z secara berturut-turut. Sebuah elemen dengan panjang dl atau differential of length atau panjang diferensial adalah sebuah vektor seperti ini yang memiliki komponen skalar dx, dy, dan dz. Ditunjukkan oleh gambar di samping ini. Nah, vektor X, vektor Y, dan vektor Z adalah vektor-vektor unit yang searah dengan sumbu X positif, sumbu Y positif, dan sumbu Z positif secara berturut-turut. Selanjutnya mengenai permukaan diferensial dan volume diferensial. Elemen-elemen permukaan dapat kita pelajari melalui gambar di samping berikut. Setiap permukaan diferensial paralel dengan salah satu bidang dari sistem koordinat kartesius. Misalnya, permukaan diferensial dsx ini paralel dengan bidang Y dan Z. Ini adalah gambar dari permukaan diferensial dsx yang paralel dengan bidang YZ dari sistem. Dan harga luasnya ditentukan oleh elemen dy dz. Selanjutnya adalah ini permukaan diferensial dsy yang ditunjukkan oleh gambar ini adalah permukaan diferensial yang paralel dengan bidang xy. Dengan bidang xz. Dan luasan areanya ditentukan oleh elemen dx dz. Dan yang terakhir adalah permukaan diferensial dsz yang ditunjukkan oleh gambar ini, yang paralel dengan bidang xy dari sistem koordinat kartesius. Dan harga luasannya ditentukan oleh elemen dx dan dy, seperti ini. Nah, kita juga dapat melihat di sini adalah sebuah kotak atau prisma rektangular yang merupakan elemen-elemen bagi volume diferensial, di mana volume diferensial ini ditentukan harganya oleh sisi-sisi dx, dy, dan dz, seperti ini. Sebelumnya kita telah mengenal diferensial permukaan, yaitu dsx, dsy, dan dsz, di mana ketiganya merupakan besaran skalar. Pada bagian ini kita akan meninjau apa itu elemen permukaan atau elemen vektor permukaan, karena besarannya adalah sebuah besaran vektor. Dalam bidang elektromagnetika biasanya perlu untuk mengevaluasi sebuah fungsi vektor pada sebuah permukaan. Untuk tujuan ini, kita mengorientasikan permukaan dengan mendefinisikan arah dari permukaan sebagai normal permukaan. Nah, apa yang dimaksud dengan normal dari permukaan? Normal dari permukaan artinya tegak lurus dengan permukaan. Untuk itu, sebuah vektor elemen permukaan merupakan suatu vektor dengan panjang yang setara dengan luas dari elemen permukaan dan diarahkan ke arah vektor unit normal yang tegak lurus dengan permukaan. Nah, bagaimana dengan arahnya? Karena kita tahu
suatu permukaan bisa saja merupakan sebuah permukaan tertutup, yaitu suatu permukaan yang melingkupi suatu area volume ruang tertentu seperti yang ditunjukkan oleh gambar A ini, seperti ini seperti bola, mungkin begitu, permukaan yang menutup kayak gitu, kayak kulit bola. Dan juga ada permukaan yang merupakan permukaan yang terbuka, misalnya seperti ditunjukkan oleh gambar B ini. Nah, kalau dalam kasus ini bagaimana menentukan arahnya? Bisa ditentukan dengan cara seperti ini. Bagi permukaan tertutup seperti gambar A, arah positif vektornya mengarah keluar dari volume. Sedangkan kalau permukaan terbuka, kita dapat menggunakan aturan atau kaidah tangan kanan seperti yang ditunjukkan oleh gambar C. Di sini kita bisa lihat untuk suatu permukaan yang terbuka, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Kita bisa memanfaatkan arah dari pergerakan vektor atau permukaan di bagian kontur mengikuti arah dari keempat jari ini, sedangkan untuk jari jempolnya menunjukkan ke arah positif dari vektor, sehingga untuk arah yang berlawanan dikatakan sebagai arah negatifnya. Nah, dengan demikian kita bisa merumuskan atau mendefinisikan sebuah elemen permukaan dengan rumus berikut. ds vektor sama dengan vektor n kali ds. Nah, perhatikan di sini. Yang ini adalah vektor elemen permukaan, sedangkan ds yang ini adalah permukaan diferensial, yaitu suatu besaran skalar. Vektor n di sini adalah vektor unit dengan arah normal terhadap permukaan. Mari kita pertimbangkan kubus yang ditunjukkan oleh gambar di sisi kanan ini. Di situ terdapat 6 permukaan dan elemen-elemen permukaannya ditentukan oleh rumus seperti ini. Untuk elemen permukaan dsx ada 2 karena mengarah ke sumbu positif X dan sumbu negatif X. Begitu juga untuk elemen-elemen permukaan dengan arah vektor ke sumbu positif negatif Y dan positif negatif Z seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan tanda positif dan negatif pada rumus-rumus elemen permukaan itu dipengaruhi oleh harga dari sumbu, yaitu ada sumbu positif dan negatif. Walaupun demikian, kita akan tetap menganggap bahwa vektor-vektor elemen permukaan yang ditunjukkan oleh gambar kanan ini semuanya positif terhadap permukaan. Jika arah dari vektor elemen permukaan ini mengarah keluar dari volume yang dilengkupi oleh permukaan kubus tersebut. Dengan demikian, keenam elemen permukaan ini dianggap sebagai vektor-vektor permukaan yang positif. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan bersama agar tidak keliru adalah elemen-elemen permukaan yang sudah kita pelajari sejauh ini bukanlah komponen-komponen vektor dari sebuah vektor area, bukan. Melainkan suatu vektor yang menjelaskan arah normal dari permukaan dan permukaan diferensial. Aspek-aspek lain dari vektor dalam ruang koordinat kartesius seperti perhitungan dari komponen vektor dan skalar, cara mencari tahu vektor unit, dan operasi-operasi vektor dan skalar yang telah dipelajari pada tingkat sebelumnya akan sangat berguna untuk memahami materi tentang vektor kalkulus diferensial. Dan saya harapkan teman-teman mahasiswa untuk dapat mereview lagi materi tersebut.
Baiklah, demikian pembahasan singkat tentang panjang diferensial, permukaan diferensial, volume diferensial, dan elemen permukaan dalam sistem koordinat kartesius yang akan sangat membantu kita bagi pendalaman materi mengenai kalkulus vektor.